Bapak Abdul Rosyid Alato selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam. Saya Faris Kiradiansyah dengan NIM 2407 12609037, mahasiswa dari Prodi Hukum angkatan 24. Dengan video ini saya buat untuk memenuhi sebagai tugas ujian akhir semester, membuat video mengenai 12 pertanyaan dari yang sudah diberikan. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama, jelaskan alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Sebetulnya dari pandangan akademik atau mahasiswa sendiri ada beberapa alasan yang bisa dipahami, khususnya dalam pentingnya mempelajari hukum Islam. Yang pertama diantaranya tujuan, manfaat mata kuliah hukum Islam. Studi mengenai hukum Islam ini merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan di berbagai institusi. Tujuan utamanya yaitu pembelajaran hukum Islam ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum-hukum yang diatur dalam ajaran Islam, serta mendorong mahasiswa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada beberapa tujuan pembelajaran hukum Islam. Yang pertama, mengenalkan mahasiswa pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang proses pembentukan hukum dalam Islam. Yang ketiga, ada membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang berbagai jenis hukum yang berlaku dalam Islam. Yang keempat, mendorong mahasiswa untuk memahami relevansi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat. Di samping tujuan, ada manfaat mempelajari hukum Islam bagi mahasiswa, yakni membantu mahasiswa untuk memahami ajaran agama Islam secara lebih mendalam, kemudian memberikan landasan etika dan moral yang kuat dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama. Selanjutnya, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban dalam Islam. Dan yang terakhir, mendorong mahasiswa untuk menjadi individu yang berakhlak mulia dan taat pada ajaran agama. Relevansi ini dalam konteks sosial masyarakat sangat penting untuk menjadikan keadilan, kedamaian, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberikan pedoman dalam ibadah, namun juga dalam berinteraksi sosial, berbisnis, serta dalam segala aspek kehidupan lainnya. Diskusi dan debat juga memainkan peran penting dalam pemahaman hukum Islam tersendiri, karena memungkinkan mahasiswa untuk berbagi pendapat, mempertanyakan, dan memahami argumen-argumen yang berbeda. Tentunya dengan melalui gagasan setiap sudut pandang dari mahasiswa tersebut. Melalui diskusi tersebut, mahasiswa diharapkan dapat melihat dengan hukum Islam dari berbagai sudut pandangan dan memperdalam pemahaman mereka tentang konsep-konsep hukum yang diajarkan. Sehingga pada mata kuliah hukum Islam ini, metode pembelajaran yang efektif yang sangat penting untuk memahami konsep-konsep hukum yang kompleks. Salah satu metode yang efektif adalah pendekatan diskusi dan debat yang aktif melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Masuk ke dalam pertanyaan kedua, yakni jelaskan kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Secara konstitusional, Indonesia tidak pernah mencatat dan mendeklarasikan sebagai negara Islam, namun mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Bahkan di dunia, jika mengutip dari sumber Britannica, agama Islam ini menempati posisi kedua dengan pemeluk terbesar sebanyak 1,8 miliar pengikutnya. Dan berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center atau RISSC atau MABDA berjudul dengan Muslim edisi 2022, ada sekitar 231,6 juta atau 86% penduduk Indonesia yang beragama Islam.
Kemudian menurut Hugronsch dan Van Vollenhoven yang hidup dalam masyarakat Indonesia itu bukan hukum Islam, tetapi hukum adat yang diwarisi secara turun-temurun untuk dasar landasan awalnya atau aslinya. Bahkan menurut Hugronsch, hukum Islam itu baru berlaku setelah diterima oleh hukum adat dan menjadi hukum adat dan bukan hukum Islam yang sepenuhnya. Jika dikritik dari sejarahnya, eksistensi hukum Islam di Indonesia itu dimulai sejak masuknya Islam di Nusantara. Hukum Islam menjadi komponen dari bagian masyarakat, baik secara kultural maupun sosial. Sejak Islam menunjukkan eksistensinya di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, penyebarannya begitu pesat hingga pada abad ke-13 Masehi. Dan pada abad ke-14 Masehi, diakui menjadi kekuatan politik yang secara perlahan menggeser eksistensi adat, sehingga tercatat beberapa kerajaan menerapkan hukum Islam dalam sistem pemerintahan. Sejak masuknya Islam itu, nilai-nilai hukum Islam telah menjadi norma yang diatur oleh masyarakat Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan disamakannya kedudukan hukum Islam dengan agama yang disahkan pada pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tentunya hal ini penting untuk memperkuat kedudukan hukum Islam di Indonesia dan meyakini keabsahan pemberlakuan hukum Islam. Eksistensi hukum Islam di Indonesia terlihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dengan teori eksistensi yang dikembangkan oleh Ishyanto. Bentuk eksistensi hukum Islam ini dalam hukum nasional Indonesia adalah yakni yang pertama, hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Yang kedua, hukum Islam itu memiliki kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional. Yang ketiga, ada norma hukum Islam atau agama Islam itu sendiri yang berfungsi sebagai penyaring atau pedoman bahan-bahan hukum nasional di Indonesia. Dan yang terakhir, hukum Islam ini sebagai bahan utama dan unsur-unsur utama pada hukum Islam. Seiring perkembangannya zaman, eksistensi hukum Islam kian diperluas dan diperkuat oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama itu adanya dukungan umat Islam akan mengelaborasi dalam bentuk kuatnya aspirasi hukum umat Islam untuk menuntut pemberlakuan yang namanya hukum Islam, atau sekurang-kurangnya paling minimal wacana hukum Islam kian mengemukakan dalam tataran publik, membentuk suatu pengaruh yang di dalamnya ada pusaran proses legislasi serta secara signifikan sekaligus meyakini bahwa dengan amalan hukum Islam di kehidupan sehari-hari sama halnya dengan mengamalkan ajaran agama Islam itu sendiri secara total. Terus yang kedua, secara ilmiah, selain berasal dari sumber Al-Quran dan hadis, sumber hukum Islam ijtihad juga dipondasi yang universal, artinya berlaku untuk semua dan dinamis dalam konteks kajian ilmu. Ijtihad sebagai landasan pemikiran filosofis telah mendorong hadirnya kajian-kajian keislaman kritis akademis yang terlebih dahulu mengikat secara substansial. Hukum Islam juga berkarakter elastis dan fleksibel, yang pastinya didukung oleh prinsip-prinsip dan asas-asas yang dimilikinya. Yang terakhir, ada maraknya hal-hal yang berbasis syariah semakin marketable, yakni fenomena ini pastinya membuka peluang positif bagi hukum Islam untuk tetap eksis dalam kehidupan masyarakat, sekaligus masyarakat juga terkhusus yang beragama Islam.
Sistem hukum Pancasila lahir karena adanya konsep prismatik di tengah-tengah rakyat Indonesia. Hukum prismatik ini mengintegrasikan unsur-unsur yang terdapat dari berbagai sistem hukum, dan hal ini merupakan konsekuensi dari multikultural latar belakang rakyat Indonesia. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 itu menghimpun nilai-nilai yang terdapat di dalam ideologi Pancasila, terkhususnya pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang nantinya kemudian akan dikonkretisasi dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Salah satu bagian dari konsep primatik tersebut adalah hukum Islam. Dalam pembahasan sebelumnya ditegaskan bahwa negara Indonesia ini adalah salah satu negara dengan menganut agama Islam terbesar di dunia. Hukum Islam dalam sistem hukum Pancasila itu merupakan salah satu bagian penting dalam eksistensi hukum di Indonesia. Yang eksistensi dari hukum Islam itu dapat dilihat dari dikemukakannya beberapa undang-undang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dari hukum Islam. Apabila dikaji secara filosofis, sumber dari kedudukan hukum Islam di Indonesia ini bersumber dari sila pertama dari Pancasila. Dengan demikian, hukum Islam ini memiliki kedudukan yang jelas di dalamnya sebagai sistem hukum Pancasila. Masuk pada pertanyaan ketiga, mengenai jelaskan pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional itu, hukum Islam sendiri diakui dan mempunyai wibawa sebagai bagian dari hukum nasional yang diakui oleh negara dan warga negara Indonesia, seperti bidang ahwal asyar mengenai hukum keluarga, mengenai hukum perdagangan, kemudian ada perbankan syariah yang diakibatkan oleh perkembangan zaman mengenai sistem keuangan Islam di Indonesia, dan masalah haji, zakat, wakaf, dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun tidak tertulis dan dipraktikkan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia. Misalnya saja di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Jika diteliti lebih dalam lagi, secara fikih Islam itu mengungkapkan kaidah hukum Islam juga dapat mengalami perubahan dan pembaruan, baik karena perubahan waktu, tempat, maupun keadaan. Perubahan ini juga dapat disesuaikan dengan mengikuti pola perubahan dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang pastinya. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan hukum menggunakan metode yang juga sangat memperhatikan perkembangan lingkup masyarakat sehingga tercerminlah rasa keadilan di masyarakat itu sendiri. Di antara metode itu ialah maslahat mursalah, istilah, istihab, dan urf yang akan datang menerapkan model Anglo-Saxon, yakni memberikan hakim supremasi kewenangan untuk memutuskan perkara melalui jurisprudensi, yaitu putusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya, sehingga diyakini mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Regulasi kompilasi hukum Islam atau KHI yang memuat ketentuan fikih pun terbilang lengkap dengan aturan detail tentang hukum perkawinan, perceraian, hibah, dan kewarisan. Salah satunya juga perwakafan yang merupakan produk dari serangkaian kegiatan penelitian melalui jalur pengkajian kitab-kitab fikih
wawancara dengan para ulama, cendekiawan, jurisprudensi peradilan agama, dan juga hasil konsensus yaitu ijma ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional. Dengan hal ini tentu diharapkan diakunya hukum Islam dapat menyokong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap menjaga kesatuan dan persatuan di tengah-tengah keanekaragaman dalam sistem hukum di Indonesia. Juga guna menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Masuk ke pertanyaan keempat, mengenai contoh konkret dari tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan. Mengenai harta benda juga merupakan salah satu aspek yang harus dilindungi dalam Islam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Ayat ini melarang pengambilan harta orang lain secara batil, baik melalui penipuan, pencurian, maupun korupsi. Dalam hadisnya Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, dan wajah kalian adalah haram bagi kalian seperti kehormatan hari kalian ini, dalam bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga darah, harta, dan kehormatan sesama muslim dengan cara yang sama seperti menjaga kesucian di hari, bulan, dan tempat, sehingga pesan ini mengajak umat Islam untuk saling menghormati dan melindungi hak-hak satu sama lain agar terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Kemudian masuk ke pertanyaan kelima, jelaskan mengapa diperlukan ijma dan qiyas di samping Al-Quran dalam hadis sebagai sumber hukum Islam. Pertama kita jawab dulu yang bagian ijma mengenai konsensus ulama sebagai sumber hukum Islam. Definisi ijma yaitu kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syariat. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustafika, ijma memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Ijma ini sendiri merupakan hasil ijtihad kolektif para ahli hukum Islam dalam menentukan hukum. Para ulama menggunakan ijma ini untuk menetapkan hukum atas masalah-masalah baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ijma itu sendiri berfungsi sebagai sumber hukum ketiga setelah hukum Al-Quran dan Hadis. Misalnya, para ulama sepakat bahwa jual beli barang-barang haram seperti minuman keras, narkoba adalah haram hukumnya dalam Islam. Meskipun dalam Al-Quran dan Hadis tidak secara spesifik mengatur setiap bentuk barang haram barang itu, ijma ulama menetapkan bahwa haram memperjualbelikan barang-barang yang berbahaya atau merusak. Ijma ini terdiri dari dua jenis, yaitu ijma sharih atau ijma eksplisit dan juga ijma sukuti, yaitu ijma diam-diam. Ijma sharih atau ijma eksplisit ini terjadi ketika seluruh ulama secara tegas dan terbuka menyatakan kesepakatan mereka terhadap suatu hukum atau keputusan syariat. Dalam ijma ini, para ulama secara langsung menyatakan persetujuan mereka melalui perkataan dan atau perbuatan yang jelas, tanpa adanya keraguan atau perbedaan pendapat di antara mereka. Ijma sharih lebih kuat dan mengikat karena adanya pernyataan eksplisit dari para ulama.
Sedangkan ijma sukuti atau ijma diam-diam terjadi ketika sebagian ulama mengemukakan suatu pendapat dan tidak ada ulama lain yang menentang atau menolak pendapat tersebut, baik dengan kata-kata atau maupun tindakan. Meski tidak ada penegasan eksplisit dari semua ulama, ketidakhadiran pertentangan ini dipandang sebagai bentuk persetujuan secara diam-diam. Meskipun ijma sukuti itu memiliki kekuatan hukum, kedudukannya bisa dipastikan lebih lemah daripada ijma sharih atau ijma eksplisit tadi. Ijma sukuti itu memiliki kekurangan, diantaranya persetujuan yang jelas dan tegas dari seluruh ulama. Kedua jenis ijma ini memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak secara langsung terdapat penjelasan dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kemudian ada qiyas. Qiyas ini merupakan metode analogi dalam hukum Islam melalui penetapan hukumnya berdasarkan kesamaan ilat antara dua kasus. Satu kasus belum ada hukumnya, sedangkan lainnya sudah ada aturan dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah menyebutkan qiyas sebagai ijtihad yang memanfaatkan akal untuk memahami hukum. Contohnya, penggunaan qiyas yang paling masyhur adalah larangan meminum khamar atau meminum minuman keras, dengan memperluas maknanya pada narkotika. Dalam Al-Quran, khamar itu hukumnya haram karena bersifat memabukkan dan merusak akal. Dengan prinsip yang sama, para ulama melalui qiyas menyamakan narkotika sebagai benda yang juga memabukkan dan merusak akal, sehingga hukumnya juga haram. Kemudian peran ijtihad dalam pengembangan hukum Islam. Ijma dan qiyas ini keduanya merupakan bentuk ijtihad yang memainkan peran vital dalam pengembangan hukum Islam. Ijtihad memastikan hukum Islam tetap relevan dan memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Para mujtahid melakukan ijtihad dengan berpegang pada prinsip Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad ini memungkinkan hukum Islam untuk berkembang sesuai kebutuhan umat. Kebutuhan pengembangan hukum meningkat seiring kompleksitas permasalahan manusia. Kemudian qiyas sebagai sumber hukum Islam itu merupakan salah satu 4 dari sumber hukum yang telah diakui mayoritas ulama, menduduki posisi keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Qiyas memainkan peran penting dalam mengatasi masalah hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustafa menjelaskan bahwa secara bahasa qiyas berarti mengukur atau membandingkan. Sedangkan secara istilah, qiyas itu merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum dengan suatu kasus baru dengan membandingkannya pada hukum kasus yang serupa berdasarkan persamaan sebab atau ilhatu. Contoh qiyas dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama narkotika dan khamar. Dalam Islam, khamar atau minuman memabukkan itu diharamkan karena sifatnya merusak dan memabukkan. Sifat memabukkan atau menutupi akal adalah ilyat yang mendasari larangan tersebut. Berdasarkan qiyas, narkotika yang memiliki efek memabukkan dan menutupi akal juga diharapkan, meskipun tidak disebutkan secara spesifik di Al-Quran atau Al-Hadis. Kedua, membakar harta anak yatim, memakan harta anak yatim. Dalam surat An-Nisa ayat 10, Allah mengharapkan memakan anak yatim secara zalim, yakni yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim
secara joli sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya. Makna dari ayat tersebut berdasarkan kias itu tindakan merusak atau membakar harta anak yatim diperlakukan sama karena dilihatnya adalah perbuatan yang merugikan harta anak yatim. Rukun kias sendiri menurut para ulama yakni al-aslu, hukum asal atau kasus yang sudah dimiliki atau hukum yang jelas seperti khamar sebagai ashal dalam kasus narkotika. Kemudian ada al-far'u yaitu cabangnya, kasus baru yang belum memiliki hukum spesifik seperti narkotika dalam seperti contoh sebelumnya. Kemudian ada al-hum yaitu hukum yang terdapat dalam al-asli seperti larangan terhadap khamr. Kemudian ada al-ilat yaitu sebab, sifat atau alasan hukum yang ada pada al-aslu dan dijadikan dasar untuk menetapkan hukum pada al-faru' seperti sifat memabukkan yang menjadi alasan untuk melarang narkotika. Jenis-jenis kias berdasarkan kekuatan ilat, yakni pertama ada kias ilat yaitu menggunakan ilat yang terlihat dan jelas. Kedua ada kias dalalah, yakni mengandalkan kesesuaian antara hukum yang ditetapkan dan ilat sebagai contoh larangan untuk menyakiti orang lain. Yang ketiga ada kias syabah, yakni kias yang ditetapkan dalam kurangnya atau hanya sebatas penyerupamaan antara hukum dan asal atau cabang. Baik, masuk ke pertanyaan ke-6. Sebut mengenai urutan seseorang yang berhak menjadi wali nikah menurut hukum Islam. Apakah ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar pernikahan bisa menjadi wali nikah? Mengenai pertanyaan ini, sebagai ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar nikah itu tidak bisa menjadi wali nikahnya karena mengenai siapa yang prioritasnya menjadi wali menurut Imam Abu Suja dalam Matan al-Ghabiyah wa Toribi menjelaskan seperti halnya wali paling utama ialah ayah, kakeknya, saudara lakinya, ibu laki seayah seibu atau adik kandungnya, saudara laki seayah atau anak lelaki saudara laki seayah seibu, anak lelaki saudara lelaki dari seayah, paman dari pihak ayah, anak lelaki paman dari pihak ayah. Kemudian itu adalah urutannya. Apabila tidak ada waris asabah, maka hakim dari penjelasan di atas yaitu bisa diartikan bahwa yang berhak menjadi wali adalah para pewaris ashabah atau dari calon mempelai wanita. Urutan penyebutannya adalah menurut Abu Sujak itu merupakan urutan prioritas berhak menjadi wali nikah adalah yang pertama adalah ayah, kemudian ada kakek yang dimaksud adalah kakek dari pihak ayah, kemudian ada saudara laki kandung yakni saudara laki mempelai wanita yang tunggal ayah dan ibunya. Kemudian ada saudara laki seayah yakni saudara laki mempelai wanita yang tunggal ayah namun beda ibu. Kemudian ada paman, dan yang terakhir ada anak lelaki paman dari pihak ayah. Lalu pertanyaannya, apakah ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar nikah bisa menjadi wali? Jawabannya tidak bisa, karena relasi yang terjalin antara kewenangan bapak biologis dengan anak yang lahir di luar nikah sebagai wali nikah itu menurut para ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki yang menyebabkan perempuan hamil di luar nikah dan melahirkan anak
maka anak tersebut tidak bisa memiliki hubungan nasab dan dengan laki-laki tersebut, dengan ayahnya. Karena anak diperoleh secara ilegal, yaitu dengan perzinahan. Dengan demikian anak yang dituju tidak memiliki ikatan syar'i dalam hal garis keturunan. Kemudian berdasarkan perwalian ayah dengan status biologisnya terhadap si anak yang lahir dengan status hubungan tidak sah, yang tertera dalam aturan hukum positif juga dalam hukum Islam yang telah diuraikan di atas, maka perwalian ayah dengan status biologisnya terhadap anak dengan status tidak sah, di mana untuk perwalian secara administratif atau yang tertulis, wali nikah yaitu ayah biologis, dan yang untuk melindungi sahnya pernikahan tersebut maka bisa digantikan dengan wali nikah yang melangsungkan pernikahannya, mengenai yakni wali hakim, wali yang ditunjuk oleh hakim. Masuk kepada pertanyaan ketujuh, yakni perbedaan antara hukum waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Kita masuk dulu ke dalam hukum waris. Menurut pasal 171 ayat 1 KHI, itu hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak dan kepemilikan harta dari peninggalan pewaris kepada ahli waris serta menentukan bagian masing-masing dalam hukum waris. Hukum waris Islam sendiri didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis, memiliki rukun waris yang mencakup pewaris sebagai pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Ahli waris dalam hukum Islam itu terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama ada ahli nasabiyah, ahli waris nasabiyah, yaitu yang berhak mendapatkan warisan berdasarkan hubungan darah seperti anak, orang tua, dan lainnya. Yang kedua ada ahli waris sababiyah, yakni yang berhak mendapatkan warisan melalui hubungan pernikahan seperti suami atau istri. Yang ketiga ada ahli waris karena hubungan wala, yaitu pemerdekaan budak, diangkat menjadi anak tiri. Kemudian ahli waris anak yang baru lahir sehingga dianggap berhak mewarisi. Asas keadilan merupakan pilar utama dari hukum Islam yang tercermin dalam pembagian harta waris menurut fikih faraid. Konsep keadilan yang diusung dalam KHI itu menunjukkan pada prinsip keadilan distributif, di mana pembagian waris ini disesuaikan dengan tanggung jawab, kedudukan, serta hubungan kekerabatan para ahli waris. Dalam situasi seperti ini, pendekatan fleksibel diperlukan dalam menginterpretasikan ketentuan KHI agar tetap mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang kontekstual sesuai dengan perkembangan sosial budaya di masyarakat. Kemudian masuk ke wakaf. Mengenai pengertian wakaf itu dalam undang-undang sebagai di KHI pasal 215 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda ke miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sehingga hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam untuk penggunaannya. Berdasarkan ketentuan pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah segala bentuk benda yang bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai namun bernilai menurut ajaran Islam. Cakupan wakaf meliputi yang pertama ada harta milik seseorang atau sekelompok orang, yang kedua harta benda tersebut bersifat kekal zatnya atau tidak habis apabila dipakai. Ketiga ada harta tersebut bisa dilepaskan kepemilikannya oleh pemilik. Kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjualbelikan.
Yang terakhir, memiliki manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, ada wasiat. Wasiat ini dalam KHI pada pasal 171 menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Maknanya, ketentuan ini mengenai wasiat juga dikenal dalam hukum waris perdata barat. Pewarisan ini melalui wasiat dalam hukum waris perdata barat dikenal juga dengan istilah hukum waris tetraiman. Persamaan mengenai bentuknya dalam KHI dan antara KHI dan perdata, antara KHI dan KUH perdata, yakni keduanya mengenal bentuk berupa akte notaris. Keunggulan lain dari wasiat melalui akte notaris yakni lebih aman dan dari resiko hilang karena wasiat tersebut disimpan oleh notaris, diantaranya meminta aktenya. Sedangkan apabila wasiat dibuat secara lisan dengan kesaksian oleh dua orang saksi, maka mungkin saja terjadi peristiwa di mana salah seorang atau kedua saksi yang menyaksikan pemberian wasiat tersebut justru meninggal terlebih dahulu. Selanjutnya ada hibah. Menurut KHI sebagaimana telah diuraikan bahwa hibah ini merupakan pemberian dari seseorang. Pemberian hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah yang mempunyai harta itu masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris yang memiliki harta telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan yang akan diterima. Menurut ketentuan pasal 211 dalam KHI bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jika dilihat dari prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anaknya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, yakni kehendaknya bagian mereka disamakan. Masuk ke pertanyaan ke-8, yaitu bila mana anak perempuan bisa mendapatkan bagian 2/3 harta warisan. Anak perempuan mendapatkan 2/3 harta warisan dengan catatan apabila salah satu atau lebih dari tidak ada anak laki-laki. Apabila dua atau lebih dari anggota keluarga tersebut tidak ada anak laki-laki, tidak memiliki anak laki-laki. Berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 4 yang artinya, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka dibagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh dari harta tersebut. Masuk ke pertanyaan ke-9. Apa sebabnya yang sering terjadi gugatan terhadap harta yang telah diwakafkan oleh orang yang telah meninggal dari ahli warisnya, anak atau cucu? Yang pertama itu karena diperbolehkannya berwasiat untuk wakaf dan direalisasikan sepertiganya. Jika lebih dari sepertiga, tergantung izin dari ahli warisnya. Karena ini merupakan amalan yang disyariatkan dengan adanya kematian, sehingga dianggap jadi wasiat wakaf, maka berlaku hukum wasiat seperti sepertiga dari harta waris seperti wasiat lainnya. Realisasinya menggantungkan wakaf dengan kematian terhitung dari wasiat adalah bahwa
ketentuan dari wasiatnya ini adalah diwasiatkan oleh hamba Allah yang berdasarkan perintah Nabi Muhammad, sehingga hal itu menjadi ijma atau konsensus. Masuk ke pertanyaan ke-10. Sebutkan beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Ada beberapa jual beli yang diharamkan menurut Islam, yakni pertama ada transaksi dilarang karena sebab Allah. Contohnya, para ulama menegaskan bahwa transaksi dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, serta dapat melakukan khiyar atau tasarruf dengan kehendaknya sendiri. Jadi apabila tidak ada unsur ahliyah dalam diri seseorang yang melakukan transaksi, maka transaksi jual belinya tidak sah. Kedua, ada transaksi dilarang sebab melanggar prinsip tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Yang pertama yang dilarang itu riba, kemudian masyir, yang kedua riswah, dan yang terakhir ada transaksi dilarang sebab sigat akad. Kemudian masuk ke pertanyaan ke-11, sistem bunga yang mengandung riba tidak diperkenankan dalam perbankan syariah. Bagaimana cara memberikan keuntungannya kepada nasabah? Yang pertama, ada beberapa keuntungan didapatkan oleh nasabah dalam perbankan syariah. Di antaranya yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah itu akad kerjasama antara pemilik modal dan juga pengelola dana, yang pembagiannya keuntungannya berdasarkan hasil menurut kesepakatan awal. Nah, yang kedua ada musyarakah, yakni akad kerjasama di antara dua atau lebih syahibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama untuk mengelolanya. Perihal keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan untung dan ruginya ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing, dan jenisnya ada 4. Yang pertama yakni syirkah mufadah, syirkah inan, syirkah amal, dan syirkah wujud. Kemudian ada waliyah, yakni titipan murni dari salah satu pihak ke pihak lain. Ya. Yang keempat ada murabahah, yakni akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Yang kelima ada salam, karena ada ijrah, karena 7 ada qarib dan wakalah. Masuk ke pertanyaan ke-12. Apa yang jadi ciri dan motif utama dari gadai syariah dan asuransi? Yang pertama, dalam pegadaian syariah terlebih dahulu, kita menerapkan ciri atau prinsip mutaharin, yaitu penerima barang yang mempunyai hak untuk menahan marhum atau barangnya sampai semua utang rahim yang menyerahkan barang itu semuanya lunas. Yang kedua ada marhum dan manfaat tetapnya di milik rahim. Pada prinsipnya marhum itu tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahim, dengan tidak mengurangi nilai marhum, dan pemanfaatannya hanya sekadar untuk penggantian biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga ada pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasar menjadi kewajiban rahim, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaannya itu penyimpanannya tetap menjadi kewajiban rahim. Keempat ada besar biaya administrasi dan penyimpanan. Marhun itu tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan marhun. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahim untuk segera melunasi hutangnya. Atau apabila rahim tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka marhun dipaksa jual atau dieksekusi. Dari hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayarkan serta biaya penjualannya. Kelebihan hasil penjualan menjadi
milik rahim dan kekurangannya menjadi kewajiban rahim. Mengenai ciri-ciri asuransi syariah, itu memiliki beberapa karakteristik operasional. Yang pertama ada tauhid. Prinsip tauhid ini didasarkan utama dari setiap bentuk tabungan yang ada dalam syariah Islam. Setiap pembangunan dan aktivitasnya itu kehidupan harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Dalam asuransi ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas asuransi. Yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada tolong-menolong, yang keempat ada kerjasama, dan yang terakhir ada amanah. Sekian pembuatan video untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Islam. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.